sih mau topi juga sama dari masyarakat adat, cuman kan masalahnya ada keselarasan. Kalau mau pakai masyarakat adat topi misalnya, itu ada, saya pernah ke Panama itu ternyata topi dari sana Pak asalnya, masyarakat adat yang tinggal di Panama. Cuma kan beda, yang di sana gayanya begitu, yang di kita paling tidak bandana, nah itu masih deket tuh, bandana atau ikat kepala lah kayak gitu. Ketika ada perempuan, yang perempuan itu harus menggunakan kain penutup bagian bawah, kain sarung atau apalah gitu. Oh, bebas urusan kalau warna kain. boleh pakai kain Jaritnya. pakai simbiang atau pakai sabun. kemudian tata salam. Tata salam itu kan kita memiliki dua tangan dan salaman seduanya Pak. Punten Pak. Iya. Tangan kiri. Nah, Iya. di kota makan sebelah. Iya. Gini. Enggak, walaupun dua tangan tapi kan satu, cuma begitu saja. Di sini tambah satu lagi Pak, Oh, yang ininya. Nah, Oh, kiri kanan. jadi Ngapit, kanan dua dan ngapit, kiri. luar dalam. tata salamna. Tuhan, Iya, tidak sulit, sudah Pak. mah kieu. Coba Punten Pak, kanan dan kiri. Nah, Oh, dengan pintu salam itu tadi, itu dongengnya tentang tatanan yang ada di Kasupuhan akan jadi panjang ceritanya. Karena dua konsep keseimbangan yang sekarang sedang butuh orang diingatkan kembali atau disadarkan. Seperti kanan kiri kan seimbang. Coba kalau kanan saja pincang, kiri saja pincang. Nah, kita ini sedang kehilangan satu informasi tentang bagaimana menyeimbangkan kehidupan antara modern dan tradisi, antara negara dan adatnya, kan gitu, antara ilmu barat dan ilmu timurnya. Kita kan bangsa timur, kehilangan informasi timurnya. Barat. Kita bernegara tapi tatanan adatnya yang kemudian gitu sedang. Nah, ini oleh Kasupuhan disadarkan untuk kemudian diingatkan kembali, digelarkan bahasanya. Maka kemudian sejak cipta gelar hingga gelar alam semakin detail Pak. Karena itu alamnya harus semakin diketahui lebih baik lagi. Banyak tatanan yang sedang tidak seimbang hari ini, termasuk ilmu lahir dan ilmu batin. Di sini banyak ilmu lahir, disebutnya lebih seimbang lahiriah dan batiniahnya. Di luar lebih banyak batiniah dibanding lahiriahnya. Terbalik. di luar itu Di luar Kasepuhan. Kasepuhan. Di luar Kasepuhan. termasuk kota atau di mana gitu-gitu. Ya. Lebih banyak batin batinnya maksudnya. dibanding lahiriah. Kalau Enggak paham sih. nggak Iya. paham, atau di banyak lahiriahnya dibanding batiniahnya. Kalau di kota mungkin lahiriah ya, istilahnya kehidupan dia apa-apa Ya, tuh jadi pokoknya memandang terekspos. status saja. Tapi batinnya kan nggak tahu orang gitu lah, ketutup. Nah, itu mungkin kalau nggak lahiriah saja, batiniah saja. Iya. Pokoknya nggak seimbang ya. Pokoknya pincang hari ini. Seperti negarawan, harusnya kan bernegara itu juga beradat, kan gitu. Adat ini sedang di negara pun sudah mulai hilang. Oh iya, dimakan itu sih pokoknya digerusi. Padahal negara ini atau misalnya dalam hal jual beli tanah, agraria dan sebagainya, itu kan nota akta jual beli tanah kan masih tetap diperjualbelikan tanah ini di atas tanah adat. Tapi negara hari ini sedang tidak menghormati keadatan gitu. Atau ilmu barat dan ilmu timur. Iya. Di luar Kasepuhan lebih ilmu barat. Ilmu timurnya yang mana? Katanya kita bangsa timur, jangan ke barat-baratan, kata guru kita. Sambil tidak diajarkan ilmu timurnya. Nah, di sini masih ada ilmu timur yang seperti apa. Nah, itu untuk menjadi keselarasan dari keilmuan yang ada. Nah, konsep modern dan tradisi. Makanya modernisasi mulai bikin listrik sendiri, radio sendiri, TV kita bikin sendiri. Sekarang sistem jaringan internet itu ranah modern. Tradisi tidak boleh tergantikan apalagi dihilangkan. Itu dari salaman saja begitu kira-kira isinya. Iya. Baik, berarti tadi apa yang pertama adalah
apa? Custom. Tutup Pakaian kepala. adat. Kemudian kalau perempuannya pakai Kain. kain. Kemudian salaman tadi. Salaman. Kemudian ada lagi apa? Ada lagi, yaitu siapapun yang mau bertemu kasepuhan, kami misal saya sendiri akan menyiapkan yang namanya tumpang sepaheun disebutnya. Jadi ada sepaheun, sekapur sirih. Iya. Nah, kita numpangin saja gitu, numpangin di atas sekapur sirih, disebut tumpang sepaheun. Sepaheun mah atas saya, kita tinggal tumpang nak gitu. Nah, tumpang. Eusina teh disebut bako jeung parabokta. Kok bako Ini kemarin bilangnya parabot. Bako dan parabot. Nah, Sebentar, bako tahu bako emang rokok kayak tembakau. Tembakau. Kalau Yang sekarang jadi rokok. Iya. Parabokta itu adalah itemnya teh banyak rara ketikan. Kalau dulu zamannya, di zamannya mungkin ada yang gula, garam, selain beras ya. ya. Ada beras, ada gula, garam, kelapa. Misalnya entah ikan, entah apa gitu dulu. Nah, itu sekarang untuk menjadikan itu semua ada yang lebih simpel, yaitu sejumlah uang. Kan bisa jadi semua itu tuh. Oh iya. Oh. Jadi bawalah rokok, tumpangi sejumlah uang di atasnya. Nggak ada ketentuan, Dan nominalnya pun tidak tidak ada ketentuan. Tapi balik lagi ke kita. Baik. Kalau ngomong misalnya yang pantas Kelayakan, gitu. Kita mau memberi kepantasannya seperti apa? Soalnya nilai manfaat itu biasanya dikatakan dengan jumlah yang banyak pasti akan lebih bermanfaat. Gitu. Paham. Dibalik lagi ke kita. Cuma itu saja Oh, tiga sebetulnya ya, Kang? yang butuh disiapkan. Lalu kita akan bertemu kesepuhan. Ketika bertemu kesepuhan, karena misalnya kan tidak tahu tatanannya, saya sebagai jambatan itu yang akan menyerahkan kedatangan. Jadi saya akan menyerahkan saja maksud dan tujuannya nanti disampaikan oleh siapa nih ujung tombaknya nih yang memimpin gitu ya, yang menyampaikan maksud gitu. Nah itu berarti ketika nanti kita yang menjabatani ketemu apa, itu kita boleh beramai-ramai itu atau hanya perwakilannya saja? atau di Kalau depan. jumlahnya 50, tempatnya pun tidak mencukupi. Gitu. Oh padahal Abah masih bersedia aja Tapi gitu. ada yang Karena- disebut yang tua atau yang dituakan. Nah, itu maksudnya Bang Pendi, Pak Wisnu, siapa lah. Kemudian ini Untuk lagi, juga sekaligus kalau misalnya memiliki keinginan untuk bertemu dengan yang lain, sekaligus meminta waktunya untuk Abah keluar dari untuk bertemu mereka. jadi Abah yang mampir Ke depan. Pengen kemudian foto. ini Kang Yaya satu lagi. Nah kalau kita mau bikin acara yang keramaian lah, kan kalau di kota mah sama ya, harus ada izin keramaian lah gitu kalau misalnya di sini boleh kan misalnya kita bikin api unggun, bikin game-game kecil misalkan, kan biar ini nih yang baru nih merekatkan kenalan kekeluargaan. iya dengan gitu kakak, kan gitu betul bikin acaranya. betul Gitu. boleh. tujuannya itu supaya masyarakat Kasepuhan juga ada tontonan lah gitu. Kita bikin nanti ya bikin orang Kasepuhan ketawa lah gitu. Gitu. Terakhir kemarin di sini ada anak-anak sekolah dari UI itu bikin acara di lapangan sini. Gitu. Oh ya alhamdulillah kalau boleh sih. Bisa Pak. Di sini Takut. keramaian masalah keramaian mah udah biasa. takutnya ada kaidah-kaidah yang kita langgar itu loh Kang, etika-etika yang kita langgar seharusnya lah gitu kan, tolong jaga gitu Kang. Itu. Kita bikin acara tapi tidak ngomong ke kasepuhan, itu melanggar. Nah, baik ya, bisa digarisbawahi kalau itu. Berarti oke ya, beres ya. Berarti beres nih ya. Asal tersampaikan ke kasepuhan, sisanya teknis kita bantu. Jadi memang adatnya Sunda banget ya. Iya. Saya Oke. kubasa, saya kubasa. Satu lagi, Apa tuh? anak-anak itu kalau bikin acara di Kasepuhan di Imah Gede, nginepnya di mana katanya gitu. Nginepnya tinggal milih. Kan kalau sekarang, kalau zaman cipta gelar, nginep itu Waalaikumsalam. Nah, ini yang ditunggu-tunggu dan dicari. Sehat. Alhamdulillah. Gatot. Ditunggu-tunggu banget. Lihat Pak Haji tidur kayak enak kan banguninnya. Nih lihat. Iya, tanpa helper, Iya. tanpa evakuasi itu. iya betul. Terus belakangan
dari dulu emang gak pernah pakai helper. Wih, matu, Ji. Ji. Dan masya Allah opaknya jadi nih. Sambil makan. Ya makan. Perasaan tadi makan baru makan ya. Enak ini. Pagi enak. Opak makan tadi garang langsung nih. pada makan dulu, orang coba makan lagi. Hebat. Mau untuk Makan. Pagi beras kesepuhan itu paling enak. Oh iya. Jelas ada di Jakarta. Mari Terus di sini makan. ada yang Semua mungkin misal rekan-rekan. tertarik untuk dimakan. Ini makanan untuk dimakan. Ada pisang, ada ini, ada apa? Iya. Oh, nuhun, Pak. Makasih. Masih Masya banyak. Allah. Nah, kita belum selesai itu tadi ngomong. Apa tuh? Yang tadi kan masalah nginap anak-anak. Nah, terus makan. Makan itu yang terbaik adalah kalau jumlah banyak apalagi kita bukakan apakah memang ada unsur virus COVID dan sebagainya. Di sini ada 2 dokter, ada mantri 1 dan ada 1 dokter itu mengecek dan membawa tes. Selamat pagi Halimu. Selamat pagi. Selamat pagi gelar alam Gunung Halimun. Selamat pagi semua. Masya Allah. Selamat pagi guys. Akhirnya kita sampai juga di Kasepuan gelar alam nih. Kita ada di tempat kediaman Kang Yoyo nih. Kita bermalam di sini karena kemarin malam Minggu sampai hari Minggu sampai malam Senin agak-agak trouble sedikit karena motor-motor riders trek Jakarta survei mengalami kendala-kendala lah, tapi akhirnya sampai juga. Assalamualaikum.
bisa. Iya. Takut kedinginan. Ya kalau kita pikir-pikir di berenang tuh di kolam. Enggak hidup. Enggak, kalau gua kecil gua begini. Kopi liong, bro. Kecil tuh, Mana kopi liongnya nih ya? Kalau di kampung ya iya Ji. Tapi sekarang enggak juga kali Ji. Sudah mah ke posisi yang tertinggi. Cuma satu abah eta. Di bawahna abah teh nyata para rorokan. Mun di negara mah kabinet. Kita panggilna aki nya eta mah. Barisan aki. Setiap baju hideung selain abah, eta aki-aki. Ayeuna teh mun seueur mah Nah, tadi malam kan misalnya ka ditunya ka gede uhan. itu adalah aki. Aki-aki kan. Ada wajah hitam terus. Nah, Iya, ada aki-aki. wajah hitam. Itu baris kolot disebutnya teh. Di bawah aki eta teh random mun panggilan mah bisa bapak, bisa akan, bisa emang, artinya mungkin petugas yang lain di bawah rorokan. Jadi abah para rorokan atau para kabinet ada kabinet 7 dan kabinet 9 sebagai tambahan. Jadi rorokan 7 rorokan 1. Di bawahnya aya para kepala kampung di 558 perkampungan, 558 aya nama perkampungan. Di bawah kasepuhan teh aya 569 perkampungan lainnya. Ieu mah karek hiji Wilayah Oh, ya ini hiji, nu kaduana itu apa yang semalam tuh? Cipta Cipta Gelar, Cipta Gelar, Cipta Rasa. Cipta Gelar, Cipta Rasa terus sampai ke Cicemet terus. 8 Pami perkampungan we. dibataskeun paling tebing Nah teh itu kewilayahan ada disebut kewilayahan Banten Kidul, yaitu ketika dipetakan dalam peta administratif hari ini negara ya. itu berada di 3 wilayah kabupaten, Bogor, Lebak, dan Sukabumi. Orang yang tinggal, yang kepala kampung itu ya, ada 360 kampung gede dan kemudian sisanya adalah kampung kecil atau kepala rendanan. Nah, kan tadi Kang Yoyo bilang ada 7 kabinet ya, Kang. 7 kabinet. Dan di 7 personal itu berarti masing-masing kan punya tugasnya masing-masing. Beda tugasnya. Beda, tupoksi lah ya. Misalkan Bulan bin Pulan bagian perekonomian, satu bagian hukum, satu bagian apa, sama seperti itu juga kan. Sama, cuman misalnya ekonomi, hukum atau apa itu mah untuk masuk jajaran eta. Itu maksudnya Nah, tapi paling tidak misal pemakaian berasal dari kata kaya. Kaya itu kan kaya benghar. kayak itu. Tapi yang dimaksud bukan uang. Pemakaian adalah yang bisa menghidupi. Kekayaan itu karena bisa menghidupi ke depan. Artinya pertanian. Rorokan pemakaian, rorokan pertanian gitu. Memiliki barisan di bawahnya. Itu ya. Kan turunan barisan pemakaian beranak pinak bercabang terus mungkin banyak gitu. Rorokan Paninggaran, Bapak masih ingat Paninggaran? Paninggaran. Iya, Paninggaran itu kayak semacam iya Paninggaran. Tutuhan apa ya? Pemburu, Tugaran. Pamoro, Pamoro, oh pemburuan. Paninggaran. Paninggaran, barisan Pamoro, Sanes Pananggaran ya. Paninggaran, eta teh barisan Pamoro. Yaitu tugasnya cuma kesehariannya tugasnya adalah berburu lauk pauk kebutuhan kasepuhan ketika saat dibutuhkan, yaitu dalam upacara ngasep, mipit, nganyaran. 3 upacara itu melakukan proses perburuan. Yang diburu adalah rusa. Udah nggak ada sekarang. Tapi Masih kamari menang 4 sebelum menang 8. ya hutannya masih hutan begitu sih. Banyak tuh saya. Dan pasukannya kalau nggak salah lebih dari 208 waktu itu ya, sekarang belum ditanya lagi berapa. Termasuk para anjing, itu adalah pasukan pemburu. Anjing bagian dari yang kehidupan. Salah satu. Anjing pun memiliki tugas. Dan anjing itu juga. Memiliki tugas. Sama ketika waktunya bekerja mereka akan bekerja. Cuman anjing juga seperti manusia, ada yang kebagian memang keluar, ada yang kebagian jaga lembur. Gitu. Itu poksin. Terus ada barisan dukut.
Dukun itu terbagi dukun manusia, dukun hewan, gitu. Dukun beranak tadi itu namanya. Oh, kesehatan lah gitu ya. Kesehatan, urusan kesehatan aja. Urusan kesehatan. Kesehatan termasuk ke indung berang kan. Indung berang, dukun beranak. Oh iya. Nah, yang bertanggung jawab untuk urusan kelahiran ibu dan anaknya. Itu mengurusnya kalau misalnya bidan yang hari ini kita tahu ilmunya cuma satu, Pak. Ilmu dukun, ilmu Pak indung berang itu 10 kali kalau dibandingkan ya, jauh gitu. Misalnya kalau indung berang atau dukun beranak mengurusi sejak si bayi mulai dicek, entah 3 bulan, 5 bulan, entah berapa bulan gitu, mulai diurus tuh Pak sampai kelahiran, sampai 40 hari setelah melahirkan diurus. Termasuk ngapunten ini salah satunya. Ini adalah menu utama yang melahirkan. Apa nih? 40 jenis biji-bijian Gerana Nusantara. Oh ini masya Allah. Diminum diracik seduh. Ini kan juga sasagon dimakan. Nggak tahu saya. Masya Allah. Sasangrayan yang digoreng. Memang disangrai. 40 macam. biji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau untuk bayi ditumbuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibunya, Kemudian ibunya. ditumbuknya di sini aja. Ngebiar. Itu asli biji-bijian, cuma disangrai. Yang ini ibunya. Di tampinya kan ya. Ibu, ya ibunya yang makan. Ibunya. Terus Jadi gua nggak kuat. ada bunyi kereteknya. 40 macam. Rasanya kayak ini ya. Apa? Bias beureum, bias hideung, bias bodas, ketan hideung, mohon. ketan beureum, ketan bodas dihijikeun dasarna teh. Terus itu kemudian kacang-kacangan. Nah, orang apal kacang teh saudara rupa. Sisikian teh. Kacang tanah, kacang polong, Nah, terus sampai ke sisikian kacang panjang. biji-bijian ya termasuk siki walu, siki gamba, siki hiri, siki Di naon. ongseng ya, Bang. Digongseng. Nggak kuat. Tapi mentahnya berarti ya. Enggak di Bukan mentah, di apa? di sangrai. Oh, sangrai. Jagung. Masak tanpa minyak. Oke. Lanjut kemudian ada lagi. Terus itu urusan indung berang kan, urusan indung berang termasuk ada dodol jahe dan sebagainya kayak gitu. Pokoknya kalau indung berang lengkap dengan herbal dengan apanya lengkap. Iya, sebenarnya. Dukun manusia salah satunya dia kerja misalnya membereskan urusan yang tidak beres dalam kehidupan manusia yang kemudian berdampak menjadi sakit atau jadi penyakit. Itu kan tugasnya dukun. Otak orang pintar cina dukun. Ilmona lebih tinu lain mungkin kan gitu ya. Ya, dia titipannya sudah memang urusan membereskan urusan kehidupan manusia. Tapi beda dengan urusan ekonomi kan, itu mah milik personal. ada bengkong Bengkong mah tukang sunat ya? tukang sunat, kerja hariannya tukang sunat, padahal tugas lainnya lain, beda. Apa ya? Itu mah kerja hariannya kayak gitu. Ya Allah. Nah, tapi Sana berjemur dulu sana. tapi ada ini juga Kang. Yang apa namanya? Kalau di pemerintahan itu kan ada keamanan ya, bukan pasukan, satgas lah, satgas Iya, gitu. keamanan itu adalah satu, ada barisan garda depan, garda tengah, garda belakang, istilahnya gitu ya. Nahan. Keamanan mah itu sebetulnya keamanan milik semua orang. Semua orang tidak butuh polisi lemah sampai di mana bisa mengamankan dirinya sendiri. Artinya harus bisa mampu mengontrol. Mengontrol. Ketika mampu mengontrol artinya nggak dibutuhkan polisi. Ketika orang nggak kontrol, nah Baru ada. Jadi memang di sini tuh tidak ada satgas atau apa gitu, nggak ada ya. Tetapi ya itu pribadinya sudah tahu gitu tatanannya. tapi lah meninggali muka kota lah turun pakai ikat ini jawara kan gitu. Sebetulnya padahal. Nah, berarti atas beres. Betul, ya. Asal para keikat harusnya geus jadi jawara kabeh. Karena pengamanan kabeh gitu. Milik semua orang. Di Pecalang itu Dan kalau Bali. di Bali-nya itu Nah, di Bali mah kan ada petugas khusus. Pecalang, Kalau di sini warga-warganya. ada yang disebut dengan
kan barisan, kalau misalnya sistem yang terjadi seperti Kasupuan ini kan seperti sistem negara. Orang tahunya ada yang menyebut bahwa Kasupuan ini masih bagian dari kerajaan Pajajaran atau konon katanya begitu. Itu sistem tatanan kerajaan, bukan. Kami bukan sistem tatanan itu. Nah, kalau ini sistem tatanan kerajaan saja, ada yang disebut dengan barisan perang ya, tentara atau militernya lah gitu. Di Kasupuan pun ada barisan itu, tapi memang tidak di dalam, disimpannya di luar. Dibutuhkan, dipanggil ketika dibutuhkan juga. Ya, dan tugasnya adalah mengamankan apa? Tugasnya sekarang mereka sebagai penjaga, yaitu yang dikenal dengan penjaga alam. Sekarang jadi dikenal sebagai masyarakat tradisional. Nah, kalau kita sudah pernah tahu masyarakat tradisional yang mana satu cirinya akan sama. Sama-sama menggunakan penutup kepala. Cuman bahasanya kan jadi obrolan kayak lebih tinggi lah gitu ya. Tapi sebut saja dongeng gimana gitu ya, dongeng. Konon katanya si tentara itu teh memiliki 40 batalion. 40 batalion ini telah disebar di 40 titik di muka bumi. Ngomongnya tergede weh. Oh iya. Nah, siapa yang dimaksud dengan militernya? Militer yang dimaksud itu yang dikenal dengan istilah Baduy. Baduy itu adalah sebut saja militernya ratu gitu ya, ratunya manusia. Militernya ratu telah disebar di 40 titik. Jadi bukan kesukuan ya Baduy itu. Kalau sekarang mah kita nyebutnya suku Baduy gitu ya, suku. Oh, bukan ya. Karena ya orang tidak memiliki suku dari UKS sih, jadi tak punya suku, jadi nyebut ke Batur sukuan, akar root culture gitu ya sebetulnya. Baduy ini yang namanya masih Baduy kan, yang di Arab dan di Afrika. Betul, ada di Arab di Baduy ada suku Baduy. Yang di sini udah ganti jadi Dayak, suku Kajang, suku anak dalam, Kajang di misalnya Sulawesi Selatan. kayak gitu tuh. Cirinya sama, mereka adalah para penjaga alam, artinya para pemegang titipan yang tugasnya menjaga. Dan kemudian secara kebudayaan bisa terlihat pasti akan ada tarian perangnya. Ya. Tarian perangnya. Karena sebetulnya kan kalau ngomong konsep tari atau konsep perang, sebetulnya kalau di Kasupan nggak ada. Tapi hukum yang dimaksud adalah hukum kabendon. Lego kutapak genteng ku kadekna cilaka ku amal perbuatan. Sendiri lah, karena sendiri. Sebenarnya hukum adat. Bahasanya simpel. Hukum adat teh aya dina dirina sewang-sewangan. Akan kita apalnya orang adatnya. Tapi lamun teu cocok kan sok ngadat. Kan kita kadatan. Terus boga karakternya itu adatna. Kade si eta mah adatna kitu kan gitu. Artinya punya hukum di dalam dirina teh nu kaluar tina adatna. Nah, adat yang dimaksud adalah ketika seseorang melakukan kesalahan, dia akan mendapatkan dampaknya, akan terkena sanksi hukum ketika keluar dari trek keadatan. Artinya trek darah daging, dia sebagai barisan apa keluar hengkang misalnya atau ngaco, maka kemudian biasanya itu akan ada hukuman yang menciptakan dia. Leluhurnya mungkin nggak rela generasi penerusnya keluar dari trek yang menjadi keseharusannya. Biasanya disentil bahasa di sini tuh. Dan yang nyentil itu bukannya person, tapi, bukannya orang, ya, ada. tapi Ya, disebutnya para leluhurnya yang telah menciptakan dia akan menyentil. Maka kemudian dibikinlah sakit kecil, sakitnya sakit kepala. Tapi itu sakit kepala nggak bisa diobati dengan obat apapun. Karena sebetulnya itu yang dibutuhkan adalah dia harus tahu bahwasanya sakit sebagai akibat pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Nah, kalau di sini kita bantu biasanya. Mungkin sebabnya teh kan ada 4 item. Sebabnya teh bisa jadi putih, tinu maha kawasa. Tinu kuning ti para leluhur. Tinu beureum berarti ti batur nu heureuy badir jail kaniaya. Terus tinu hideung berarti ti alamna. Alam mah gampang Pak, sakit kepala, kehujanan, kepanasan, telat makan, telat minum, beli bodrek beres. kasarnya. Buka duit beli dang-daunan, ya.
beres obat mengobati. Tapi amun aya hubungan jeung nu putih tinu maha kawasa. Saha nu maha kawasa anu ngawasaan sabuana panca tengah teh kan Allah Subhanahu wa taala tos memandatkan kanu ngaranna nu ngageugeuh gini bahasa urang nu ngageugeuh Gunung Galunggung, nu ngageugeuh Gunung Gede gitu nya. Nu ngageugeuh eta nu menempati Kayaknya ada yang nggak ngerti menguasai. ngagegeh tuh yang apa namanya yang bertempat tinggal. bukan menguasai ya menguasai ya Kang ya yang berkuasa untuk wilayah, wilayah tertentu menguasai wilayah apa misalnya kampung di sini nih, kampung Gelar Alam itu berbeda dengan penguasa kampung Cipta Gelar. Apalagi ya di tempat lain kan banyak tuh misalnya di gunung-gunung itu ada tempat-tempat namanya beda, artinya penguasanya beda, terus batasannya beda. Nah kalau misalnya kita melanggar tatanan sehingga si penguasa airnya, penguasa tanahnya, penguasa hutannya nggak suka, nggak rela, nggak ikhlas gitu karena kita melakukan sesuatu, artinya kita berbuat salah kepada yang berkuasa. Nah itu harus komunikasi dulu dengan penguasa, minta ampun dulu. Kemudian leluhur ketika ada pesan yang tersampaikan atau misalnya si darah dagingnya keluar dari trek keadatan, maka biasanya leluhur akan mengingatkan, maka dibikin sakit supaya nggak kemana-mana, supaya mikir, supaya nyari tahu. Biasanya disentil, kadang-kadang jadi sakit dampaknya. Maka kemudian caranya, obatnya cuma sadar diri, terus minta ampun kepada dirinya, artinya minta ampun kepada para leluhurnya, nggak usah diobati. Nah yang ketiga, sakit itu bisa dikarenakan karena kiriman. Ini tadi Kiriman Hitam. kiriman orang santet, teluh atau apa gitu. Nah 3 penyakit ini harus ditutup dulu, bayunya dilampat amarahna di luhur nanti. Jadi harus diselesaikan dulu urusan dengan batiniahnya, supaya kemudian tinggal fisiknya. Kalau sudah fisiknya saja baru bisa diobati. Isinya begitu, dan itu sebetulnya banyak terjadi di kota. Cuman banyak orang nggak sadar. Makanya cirinya sederhana, ketika sakit menarik nih pagi-pagi orangnya kan kalau sakit kan katanya berobat. Itu berobat sudah berapa tahun kok nggak sembuh-sembuh kan gitu. Itu harus dicurigai, berarti sakitnya bukan fisik, tapi ada penyebab atau inti yang bikin sakit itu tadi. Cuman nggak curiga kan karena memang wawasan seperti ini nggak ada. Ayat 5 ya. 3 plus 2. Masalahnya Mau tanya tradisi di sini bagaimana kalau ada orang luar mau menikah dengan orang sini, tujuannya waktu itu begitu. Jadi dia ngalunya dulu kemana-mana, tapi di sana. Tapi jangan ketajaman dulu. hatinya kok bener sih Iya, Basiro. saya udah paham. Insyaallah. Gitu kan, gini Bisa nggak sih gitu kan gitu. Kita punya istri di sini, dijadikan yang kedua atau yang ketiga gitu. Kang punten ya, tapi agaknya terlalu menjauh deh. Gitu. Nah gitu maksudnya kan memang betul, tapi bukan istri buat ke satu ke ketiga gitu. Yang artian misalkan ada orang luar, kalau orang tahu ternyata main ke sini, kemudian ada mojang sini gitu ya, menarik nih saya ingin nikah dan sebagainya gitu. Itu ada norma-norma atau tatanan berlaku seperti apa dulu nggak sih gitu? Boleh diperbolehkan atau tidak lah? Pasti mun lalaki pasti ke AWM itu mah hal wajar. Wajar, Kalau mun memang. lalaki resep ke lalaki itu nutup wajar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pasangan lalaki mah Kita AWW. campur bercanda ya tidak namanya kan? Pasangan lelaki mah ada AWW. Terus AWW itu apa? Pasangan anak gitu misalnya kita atau si 2 person ini saling tertarik, itu bisa kemudian terjadinya saling jatuh cinta yang kemudian nanti akan melewati pintu gerbang pernikahan. Ternyata di kampung ieu hiji jatuh cinta nanti kan itu jatuh cinta deui ya kemudian terjadi pernikahan banyak, poligami misalnya. Itu mah ada hakna, hak hirupna. Itu mah hak hirup, mangga teh asal bisa ngigelanana. Nah dari teknisnya sendiri apakah Jadi dengan yang dari luar misalnya, kesepuhan nanti akan nanya, kamu mau tinggal di sini
atau ikut suami. Atau kalau misal suaminya di luar, mau di sini, artinya harus pegang cangkul bertani. Seperti melakukan proses hidup seperti halnya di sini. Tapi kalau misalnya ternyata suaminya hidup di luar, ikut ke suaminya, hidup seperti orang luar. Cuman punya kewajiban 1 kali. Nah, punya kewajiban 1 tahun 1 kali adalah pulang. Mudik namanya. Lebaran lah mudik gitu ya. Sama, cuman mudik ke kami ini rada sedikit beda. Waktunya bukan di Lebaran, tapi di Nawuku tahun Sandi Bulan ke Bomuli Pakandangan. Ini bahasa-bahasa Sunda yang saya harus buka kamusnya lagi. Ada di kamusnya. Bahasa Sunda, bahasa-bahasa yang harus. Itu jatuhnya di bulan apa? Buku bulan, buku bulan. Wuku tahun, tutup tahun, buku. Tutup buku. Seren tahun. Di akhir tahun kehidupan. Nanti cirinya seren tahun. Itu mah pestanya. Nah, sebelum seren tahun kita harus pulang dulu. Di buku tahun Sandi Bulan, waktunya ke pulang kampung itu yang disebut dengan prosesi serah ponggokan. Itu harus pulang, walaupun bukan fisiknya, tapi paling tidak kepulangan jiwanya, bahasanya. Materinya gitu. Bukan juga. Bukan. Pasti dia pulang. Waktu dia Kan bisa pasti nggak bisa pulang nih. Tapi Pak Haji pengen pulang kampung, merasa di kampung. Pasti dia pulang. Cirinya warga Kasepuhan itu mereka adalah pulang pada waktunya, walaupun tinggal dimanapun, mau di luar Kasepuhan, mau di Bandung, Jakarta, termasuk luar negeri, ketika saatnya pulang mereka akan pulang. Apa yang dipulangkan? Mereka melakukan satu prosesi yang disebut serah ponggok. Serah ponggok. Menyerahkan. Serah mah tahu, kalau ponggok saya nggak tahu. Ponggok, tapi pungguk mah pernah ngadeng ya? Punduk. Pungguk. Nah, kemudian jadi istilah punduk mah iya. Ya mah pungguk. Pungguk teh batas di badan ke kepala. Batang leher Nah, ya. Baik, punggung tuh iya. leher namanya. Nah, di dalam pungguk itu ada isi, kan pungguk mah lahiriah. Isi dari pungguk itu adalah ponggok. Ponggok itu batinia. Apa isi leher? Nyawa atau jiwa. Maka aya bahasa nyanggakeun beheung teuk-teukeun dikorogorokeun. Artinya serah, menyerahkan. Kepada siapa menyerahkan? Karena konsepnya ada dalam keluarga itu ada orang tua dan anak itu dilahirkan dari orang tua. Ini saatnya anak ini pulang ke orang tua. Saatnya anak pulang ke sepuh. Maka kemudian kita datang ke sepuh menyerahkan, yang diserahkan adalah isinya. Bukan beheungna, bukan ponggoknya, tapi ponggoknya. Yang diserahkan kemudian jiwa manusia, jiwa hewan, jiwa kendaraan. Manusia yang hidup, hewan yang menemani kehidupannya, kendaraan yang mengantar kehidupannya. Jadi kalau hari ini bahasanya gitu, kendaraan ini baru, dulu disebutnya kuda. Si kendaraan yang mengantar kehidupan itu adalah kuda disebutnya. Sampai hari ini pun ada kuda berkaki 2 dan kuda berkaki 4. Tenaganya tenaga kuda, kan masih kan. Sekarang kuda Jepang. Horsepower kan. Sekarang kuda Jepang. Gitu. Ya. Nah, yang diserahkan itu ketika pulang dan menyerahkan jiwanya. Jiwa saya kemarin tuh 2, sekarang udah nambah 1 kan. Kemudian dicatat oleh pencatat tuh, jadilah data sensus jumlah manusia yang laki yang perempuan yang tinggal di dalam dan di luar. Nah itu, kemudian jumlah hewan dari mulai kerbau, kambing, sapi, kuda dicatat. Kemudian jumlah kendaraan, motornya, mobilnya, termasuk genset, masuk chainsaw, mesin apa, penggilingan apa, dan semuanya dicatat. Jadilah dalam serah pengungkapan itu adalah akumulasinya, jadi jumlah data sensus warga Kasepuhan, baik yang tinggal di dalam ataupun di luar. Sukabumi sih. Maksudnya belum pernah ke sini. Berarti dia nggak tahu. maksudnya Kang Yoyo, maksudnya pertanyaannya pulang ke Kasepuhan itu apakah ada garis darah keturunan atau semuanya atau seperti apa? Itu yang saya masih belum paham. Pulang itu kan kalau misalkan kayak saya Pulang karena memang ada kekeluargaan. ada keturunan gitu. Kasepuhan itu versi kami nih Pak.
Kan banyak nih yang mengaku dirinya kesepuhan, bisa saja beda. Tetapi konsep kesepuhan bagi kami ini adalah di mana terjadinya sistem tatanan kekeluargaan antara sepuh dan anak-anaknya. Di sini tuh anak-anaknya tersebar di 4 mata penjuru angin, disebutnya di Opak Panahaban, Sabuana Panca Tengah konsepnya. Jadi 4 mata tertuju pada satu Ya, tengah. nah sepuhnya ada di mana? Di sini. Ya, sepuhnya siapa yang dimaksud? Sepuhnya umat manusia di bumi yang hari ini sedang kehilangan konsep kesepuhan. Yang dituakannya sedang hilang kan. Maka kemudian keluar lagi kesepuhan kan tahun 2001 untuk mengingatkan kembali bahwa ada tatanan paling tidak yang ada di sini menjadi contoh bagi siapapun untuk menjadikan seseorang menghormati, dihormati dan dituakan kan gitu. Sekarang Bapak Negara sebagai Bapaknya negara kan posisinya sedang tidak dituakan. Anak SMA saja berani protes kan, istilahnya gitu. Apalagi para lawan-lawannya gitu. Jadi, nah, konsep kesepuhan ini sepuh mengayomi anak-anaknya siapa saja. Di sini tidak ada beda warna kulit, warna disebutnya beda bahasa, beda bangsa, beda suku, nggak ada. Beda agama nggak ada urusan. Itu anak-anaknya tetap. Gitu. Nah kita bisa ngeklaim bahwa itu adalah anak dari kesepuhan itu gimana? Kan Nanti anaknya sendiri bisa yang aja. butuh, Nah, yang mencari misalnya orang tuanya. Saya nih, saya nggak tahu. Tapi karena Lu saya mah ada kiri, lu mana kiri. karena misalnya saya ada di lingkungan saya dari kesepuhan nih gitu. Padahal kan secara mungkin Kang Yo sendiri aja kesepuhan dari mana gitu kan gitu. Tapi kan Enggak, saya bisa kalau kami ngeklaim. ngerti. Cuman bahasanya saya sudah bisa membahasakan begini. Nanti anak-anak yang sudah membutuhkan sosok orang tua atau yang sedang dalam mencari sosok sepuhnya, nanti dia akan sampai akhirnya ke kesepuhan. Artinya pencarian jati dirinya kan di luar tuh bahasanya sedang hilang. Kalau sudah dicari itu jati dirinya nanti akan ketemu. Ya dia akan terpaut lagi gitu ya. Gitu. Makanya itu seperti halnya Bang Haji Mandra, dia sudah ketemu tuh. Jadi bahasa kasarnya cerita dia nggak sih kebo pulang mana? Kebo memulihkan dan pulang ke Pakandan. Bahasanya kebo. Kira-kira seperti itu. Jadi pulangnya itu bukan karena terikat apa Darah daging. keturunan gitu enggak. Apa silsilah. Bukan, tapi konsep yang disebut nas atau kemanusiaan. Jadi kalau kami di sini unsur kemanusiaannya yang diposisikan karena ada dasar-dasar yang disebut dengan hidup di bumi ini, ngomong gedenya nih, hidup di bumi ini kan kita hidup berkoloni. Ada koloni manusia, ada koloni kucing, koloni anjing, koloni semut, koloni lebah, kan berkoloni. Pohon saja berkoloni, air berkoloni, tanah berkoloni kan gitu. Itu semua berkoloni dan kita hidup sama-sama di bumi ini dan harus saling menghargai kehidupan. Makanya konsepnya karena kita hidup berkoloni harus menghargai kehidupan yang lain, hidup bersama-sama di muka bumi bahasanya gitu. Koloni berkelompok. Nah, cuman masalahnya manusia sedang tidak sadar sebagai dengan manusia itu berkoloni, sehingga kemudian masih menganggap yang lain jadi asing, yang lain jadi musuh, beda warna kulit Karena jadi merasa musuh, tadi Ya beda bahasa dan sebagainya gitu. Kan Kang Amin dari Padang, ya kan bisa juga. Bisa Orang Tasik Pak, orang Tasik. Iya. Padang, saya Tasik, Betawi, ya kan bisa jadi kesepuhan di sini. Nah, kita nyebut orang Padang tuh orang Tasik. Orang Tasik. Oh. Nah ini Nah, ya orang Tasik apa? Parwadi itu memang orang mana? Itu apa? Nah, pernah ningali apal Gunung Padang tuh di Tasik? Ayah. Di paling mana? Cianjur kiri. Gunung Padang. Gunung Padang Cianjur kiri. Nah, itu mah Cianjur, beda. Orang Di Gondang. Tasik. Ada bahwa Separwadi dari mana? Itu. Oh di Tasiknya ada Gunung Padang. Apalin. Orang gimana Bahwa Separwadi tahu nggak pemijahan? tahu Majan. Itu Gunung Padang. Orang Padang dari Padang Nah. itu perguruannya. Orang Tasik itu apal, orang Padang apalin. Asal hati mana. Bentar, masih silsilahnya gitu ya. Tua doang. Pengalamannya kagak. Pulang ke Padang.
Jadi kayaknya merantau dia. Orang Padang kan biasa merantau kemana-mana gitu kan ya. Nah, ternyata dia meninggal di situ kali di Tasik. Terbalik. Oh berbalik. Makanya satu-satu pelan-pelan dong. Iya tadi. Ada mau kopi non Pak? Udah ada siap nih udah siap. Oh good ya. Yang saya syukurin banget karena banyak informasi yang di luar nalar gitu kan. Kita tahu kan kita gelar, terus satu lagi apa nih? Kita rasa belum pernah menyampaikan. Tapi di dalamnya ada apa? Iya, belum pernah menyampaikan seperti yang disampaikan sama Pak Yoyo. Gitu. Kan pas kita kali semalam kita bicara dengan Pak Yoyo, akhirnya kita berpikir, oh ternyata dalam kehidupan itu seperti ini gitu loh. Sangat luar biasa. Bahkan saya berharap sekarang Pak, kan truk umurnya udah tua Pak, Ya. udah lama, hidupnya udah tua. Kan tidak cuma motor-motoran atau tidak cuma jalur yang dibicarakan. Betul. Esensi atau lebih pentingnya lagi adalah ketika sampai kepada satu tempat menggali kembali nilai-nilai yang ada di sana. Betul. Masa udah tua nggak digali-gali? Gitu istilahnya gitu. Yang ada dikubur ya udah tua mah. Cuma udah mati Pak. Jadi ceritanya gimana lanjut? Ada yang Padang. Oh ya, yang Padang itu gimana? Saya Padang, betul, iya, saya belum Padang ngerti. asal, Oh. ayah Padang rame, Padang akhir. Padang asal, Padang awal itu di Tasik. Yang kemudian ketika harus memadangkan dunia, Padang, cang, terang, benderang, atau mungkin menjadi semacam meramaikan, menginformasikan ke belahan dunia, maka kemudian harus dikirim dulu ke Sumatera kan gitu bahasanya kalau sekarang. Kalau dulu mah enggak, mesti satu Pak. Itu masih Jawa juga bahasanya, pulaunya. Cuman yang di Padang itu adalah yang punya tugas untuk meramaikan dunia. Itu kan salah satunya yang masuk dalam catatan di Al-Quranul Karim. Iskandar Zulkarnain kan orang Padang. Yang orang dunia menyebutnya Alexander the Great. The Great Alexander. Iya. Nama Alexander orang Padang. Dari sini Alexander ya. Alexander the Great itu orang Padang. Orang Padang Yang banyak bangsa ini Iskandar Zulkarnain. Rata-rata Padang tuh Zulkarnain. Dia juga namanya Zulkarnain. Namanya di Army. Terus kembali ini Kang, yang tadi Bang Mandra, Darius sama Yok Tangsil kan di luar Kasepuan. Ketariknya maksudnya terus dapatnya apa atau gimana di sini gitu. Jadi sebetulnya pencarian ada di mereka kan bahasanya. Kemudian ketika ngobrol, kemudian nyambung. Dan kemudian itu yang dibutuhkan. Sosok yang kemudian jadi tempat namanya orang hidup kan. Nggak ngomong umur ya. Tapi ketika yang namanya hidup pasti ada yang disebut dengan masalah-masalah dalam kehidupan. Ketika ada masalah, kita larinya ke siapa? Kalau bukan ke orang tua atau ke sepuhnya. Maka kemudian semacam menemukan tempat di mana untuk berlabuh atau curhat atau apa gitu ya, minta doa dari orang tua kan gitu. Maka kemudian dia menyerahkan dirinya untuk diterima menjadi bagian dari kesepuhan. Dan Abah selalu bilang ketika misal seseorang mau pulang, malah enggak, cuman syaratnya satu, pulanglah paling tidak setahun sekali di saat waktunya pulang mudik. Ya, orang di kota juga sama kan gitu kan. Cuman tatanannya ketika pulang itu kan yang diserahkan jiwa. Nah jiwa ini itu ditandai sebetulnya dengan, kalau hari ini itu ditandai bahasanya ada harga jiwa di situ, ditandai dengan jumlah uang yang paling kecil yang digunakan saat itu. Dulu 500, dulu zaman seperak, kemudian 100, 200 sampai akhirnya sekarang uang terkecil adalah cirinya ketika ke WC 2000 perak. 1000 kan udah nggak ada di WC aja kan. 2000 adalah uang terkecil. Itu yang kemudian dijadikan ciri pulangnya jiwa. Misalnya Bang Haji punya anak 1, 2, 3, 5 ditambah ibu dan bapaknya jadi 7 kali 2 cuma 14.000, itu uang yang diserahkan. Cirinya cuma itu. Cuman cara menyerahkannya, ini uang jiwa gitu. Nggak begitu Pak, harus duduk berhadapan, menyiapkan tatanan, kemudian salamnya seperti tadi, kemudian menyerahkan jumlah jiwa, yang lakinya berapa, yang perempuan berapa.
ingin sekarang waktunya dipulangkan, waktunya ke Bombolih Pakandangan, diserahkan ke semuanya ke sepuh. Nah, nanti juru catat yang mencatat proses penyerahan itu. Kemudian yang mengantar kehidupan saya, kalau binatang kan nggak punya dia tuh. Kalau misalnya ke motornya ada berapa, mobilnya ada berapa, dipulangkan juga jiwanya, bukan mobilnya, bukan motornya, jiwanya, kemudian dicatat. Jadilah nanti terjadi data sensus. Baik Bang Haji, kemudian Om Darius Sinatria, Om Yuk Tansil, itu yang sudah jelas-jelas selalu intens pulang. Sudah pulangnya ke sini ke Kasepuhan. Oh, jadi udah diterima di sini meskipun nggak ada keluarga di sini. Ya kan karena nggak urusan itu lagi, nggak urusan di mana kita dilahirkan. Saya saja kalau ngomong dilahirkan bukan di sini, di Tasikmalaya. Istri saya di Solo. Cuma numpang lahir doang. Sementara kan kalau kita hidup itu karena darah daging. Iya. Kita sedang kehilangan informasi tentang keleluhuran atau kesinambungan antar sesama kita. Nah, kalau di sini disambungkan kembali, yang disebut misalnya orang asing. Kalau di sini kita nyebut orang asing, bule mana nih? Bule Inggris. Oh, itu barisan anak cikal gitu. Ada lagi bule yang datang mana? Cina. Oh, itu barisan anak bungsu kan gitu. Jadi persaudaraan antar sesama umat manusia di sini masih terangkai, Pak. Ya berarti kalau ada orang bule juga tinggal di sini, netap di sini boleh dong ya? Kenapa tidak? Iya. Jadi yang tadi anak cikal, kalau ada Inggris. Barisannya. Maka kita orang Indonesia ini barisan anak ke-6. Karena anak dalam cerita dongengnya nih Pak, dongeng kekeluargaan umat manusia katanya satu, seluruh umat manusia di bumi bersaudara, kan gitu bahasanya. Iya. Seluruh umat manusia di bumi bersaudara. Artinya persaudaraan itu terbangun karena ada ibu, bapak, dan anak-anaknya. Yang bilang bersaudara siapa? Dari sana anak-anaknya. Maka kemudian siapa anak-anaknya? Konon katanya si sepuh ini punya anak 7. Yang 7 ini yang menjadi 7 bangsa besar di dunia. Sebut saja yang paling cikal yang disebut dengan British, Inggris, atau yang ngomong bahasa Inggris. Itu barisannya. Yang paling bontot yang disebut Chinese. Iya. Kalau kita urutan ke-6, anak apa? Termasuk apa? Nah, kemudian yang kedua, kalau dong yang di sini itu yang kemudian jadi European, bangsa Eropa. Yang ketiga yang jadi Rusia. Nah, yang keempat, nah kan 1, 2, 3, 4 itu menjadi tengah-tengah ya, karena di bawah ada 3 lagi. Tengah kan, timur tengah. Oke. Gitu. Yang tengah itu timur tengah. Kemudian yang kelima, keenam itu adalah kembar. Kembar itu. Kembar seperti Nakula Kembaja. dan Sadewa kan gitunya. Nakulo dan Sadewo gitu ya. Menuju pewayangan si Indi dan si Indo. India, Indonesia. Oh. Itu kembar, makanya ada kemiripan. Cerita wayang di India sama Mahabharata Ramayana seperti halnya di Indonesia. Karena Hindu dia punya kan. Gitu. Banyak kemiripan bahasa sama, ada kemiripan kan gitu. Ya orang kembar Pak. Iya, Kan gitu. lagu sama dangdutan gitu juga. Nah kayak gitu tuh. Iya. Makanya banyak orang bingung dengan kesamaan itu. Iya. Kemiripan itu padahal itu kembar dalam ceritanya. Nah yang bontot ini si Cina. Menurut bahasa Inggris Cina disebutnya China. Sekolah orang mas China dinya. Jadi si Cina itu punya tugas hidup sebagai China dunia. Di dunia ini kan butuh air. Semua orang membutuhkan air. Kadang-kadang nyambung dengan kenyataan gitu. Kadang-kadang bener ini yang kita ini seperti nyambung gitu kan gitu. Itu kan tadi anak ke-7 ya. Nah, ini anak yang 10 nih, anak durhaka. Masya Allah. Dia jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius. Ntar dikutuk dari papan. Bukan. Artinya jangan terlalu serius, harus ada intermezzonya. Ya kan? Jadi Bang Opik, mohon maaf ya. Jangan tersinggung. Gitu. Sakit saya, hati saya. Ini anak emas. Sepanjang obrolan tadi ya kembali lagi hablum minallah hablum minannas. Kan Kan kembali nilai-nilai
misinya kesepuhan nih, nilai-nilai di antara umat manusia, karena kehilangan informasi kemanusiaan itu kita rentan sekali dengan pertikaian dan perpecahan. Itu yang sangat tidak diharapkan oleh sepuh, kan gitu. Supaya mendekat lagi nilai kekeluargaan antar sesama umat manusia, karena kita hidup berkoloni. Untuk sadar lagi. Jadi tidak ada musuh di bumi ini. Kalau sama umat manusia tidak ada. Ada juga yang seperti manusia memang, yang asalnya bukan manusia. Jelma. Nah, nggak tahu nih. Jelma mah jelmaan. Jalma manusia. Contohnya gini, sadar nggak ketika kejadian Sampit Iya. ada Dayak dan Madura. Lalu orang Dayak kok tahu orang Madura? Ya itu dia. Nah itu apa? Mungkin itu bisa ada kajian yang menarik itu untuk mengenal lagi. Soalnya ada sosok yang seperti manusia tapi dasarnya asalnya bukan dari manusia. Itu ada cerita di pewayangan. Orang Sampit nyium aja. Tahu. Oh, bukan. Oh, Madura. Gitu. Tahu dia. Iya. Gitu. Itu ceritanya di pewayangan, Pak. Di pewayangan itu sosoknya kan cuma ada 3. Satu manusia, yang kedua monyet, kan gitu. Yang ketiga Sapi. buta. Oh iya, buta. Harus sapi. Buta. Sapi. Buta itu kalau genderuwo kali ya. Nah, Genderuwo si hijau. Buta hijau. itu pewayangan kan simbol kehidupan. Kalau di pewayangan ternyata dalam kehidupan ini ada 3 yang disebut hirup nu nyaringnya. Hirup nu nyaring, hirup yang berjalan, dan hirup nu cicing mata tangkalan. Orang kudu nama hirup nu nyaring nyata para binatang atau yang bergerak. Hirup orang mah kuduna aya di hirup eling. Cenah gitu. Konsep kehidupan teh aya hirup cicing, hirup nyaring, hirup eling. Nah, orang anu mana? Eling. Nah, kudu nama. Iya, karena punya akal pikiran. Iya. Nah, mata karena konsep itu kita nu eling nipit kudu amit ngalah kudu mentang nganggo suci mangan halal ngucap anu sabenerna. Kita geus cara ngomong agama di baik kan. Iya, saya ngerti itu. Cuma bahasanya nggak bisa kita nggak bisa kita sampaikan. Tua cuman dipecat sama anak-anak. Maju Jo, sini Jo. Kang Jo, sini Kang Jo. Sini, aduh, nanti kita angkat ketua, bener ya? Serius, nanti dia kemarin kan jadi wakil nggak? Jadi. Ya begini, ya enggak. Jangan sekedar liwat aja. Oh ini loh. Nah, Ini jadi Kang liwat Kang Yoyo, ini adalah yang kita obrolkan ini adalah miniaturnya. Jadi ketika nanti di hari H-nya kami ingin tuh ya seperti ini gitu. Dari hari H nanti acara tuh. Kan jumlah banyak. Iya. Ke depan mah jangan ngorganisnya jangan banyak, tapi sering. Sering. Jadi misal sekarang jumlahnya berapa? Nanti ke depan tuh 40-50-an. Nah, 40 itu dibagi saja jadi 4. Oh, jadi 4 kali. Kan kalau 10 mah kloter ngobrolnya per asik. kloter lah Iya. gitu. Beda dengan Wah, banyak ya. Oh. kalau jumlahnya banyak kan pemikiran dan itu juga konsentrasinya rupa-rupa. Kalau sedikit-sedikit mah kan istilahnya gitu. Nyampe lah deket. Nggak. Saya insya Allah saya akan beberapa Amin. kali lagi ke sini. Amin. Dari yang Dari ereking, dari dari yang 40 kemarin kalau panjang umur, insya Allah. Ya gimana? dari 40 nanti yang ada aja nanti jelmaannya. Ya setiap manusia itu pasti ada. Itu balik yang ke tadi kan trek tadi udah bilang kita kan udah 21 tahun nih trek nih dari 2003. Maksudnya kumaha buat tadi Karena secara usia juga sudah cukup tua. Ya orang tua kan obrolannya sudah bukan jalur, bukan mesin lagi itu. Betul. Nah, mudah-mudahan gitu. Esensi dari setiap jalan itu kemudian menemukan atau mendapatkan menggali sesuatu yang bisa lebih bernilai, utamanya nanti supaya lebih mengenal. Kalau sudah mengenal kan sudah tidak ada yang asing lagi, sudah jadi biasa, sudah jadi saudara lagi atau keluarga. Nah, saya ke Bandung bicara dengan orang Bandung menggunakan kata mudah-mudahan itu dilarang, nggak boleh.
Karena kalau mudah-mudahan itu bohong-bohongan, mobil-mobilan, motor-motoran. Jadi kalau mendoakan orang itu diganti gitu kan dengan kata-kata semoga. Nah, tapi saya pernah protes. Kan ada juga kura-kura, laba-laba. Itu benar kan? Ya gitu. Dia sempat bingung juga kan? Gitu. Makanya saya bilang, nah di sinilah kita perlu sharing gitu kan gitu. Iya. Tatkala saya ditegur, ngomong tuh jangan mudah-mudahan, itu bohong-bohongan, mobil-mobilan, katanya gitu, motor-motoran. Gantinya apa? Gantinya semoga. Oke. Saya baik nanya lagi, gimana kalau dengan kura-kura? Apa bohong-bohongan? Itu mah ciri orang Sunda, Pak. Kalau kura-kura mah nggak bohongan. Kalau pakaian, nah itu yang jadi bohongan. Ciri orang Sunda mah gitu paling bisa. Mau Amerikaan, mau Araban, mau Indiaan, kan aya nu teu meunang hiji. Meksikoan. Iya, jangan India, bisa. Indiaan. Ya, Araban. Namun Meksiko, Meksikoan. Meksikoan. Masalah. Mudah deh. Nah, ternyata di sini itu sangat terbuka ya untuk meminang atau memikat. Bisa. Tadi dari informasi yang diterima. Tapi Kang Jo di sini harus betul-betul Menyerahkan jiwa, menyerahkan jiwanya, raganya. Boleh di sini mau 2, mau 3 sampai 4 ya Kang ya. Gitu. Lah sampai 60. Sampai 60. Masya Yang Allah. penting kuat otongnya, kuat. Saya di sininya kuat, yang di Jakarta. Nggak balik Jakarta, di sini warga sini. Kalau di sini mah insya Allah lah, masya Allah gitu. Aduh. Udara sejuk. Berat so gaya gua motor bagus tuh. Padahal mah kan yang tempatan belum tentu juga menerima gitu. Pentingnya ini. Itu rencana kapan? Kaping 2 tilu 2 opat ada 2425. 425. Nanti sih kalau misalnya supaya terjadi obrolan, nampaknya sih. Jadi misalnya dibagi tuh jadi kelompok-kelompok kecil. Misalnya mau satu rumah 5 orang misalnya gitu. Biar ngobrol sama yang punya rumah. Oh, dan mereka juga paham ya karena mereka juga Kalau bisa digali informasi. cuman harus ketok bahasanya kalau mereka tuh. Biar bunyi ditanya. Soalnya kalau nggak ditanya, Antang we. Oh, jadi kalau kita umpama gini contoh nih, saya datang ke sini tiba-tiba, rumah Kang Ayo penuh. Saya berarti boleh ketok salah satu rumah itu. iya, Pak, saya mau numpang tidur. iya. Kemudian ketika mau terjadi obrolan, tinggal ngobrol ditanya, Pak ini apa itu apa misalnya gitu. Itu akan terjadi obrolan. Tapi kalau misalnya ternyata asik sendiri ngobrolin motor, ngobrolin jalur, nggak nyambung. gitu. Ya, Yang begini tuh nggak keluar. iya. Yang begini nggak keluar. Cari rumah yang ada prediksi. Oh, tuh ditandain. Emang kalau ketua nggak jadi begini nih, kalau nggak jadi wakil begini. Kalau di Kasepuan sendiri Kang Ayo Kasepuan sendiri Oh ya, bara itu panggangan. Kali itu terus maju. Ada kirik ini. Oh, langsung tadi itu. Masya Allah. Selamat pagi. Masya Allah. Selamat pagi guys. Kita ada di tempatnya Kang Yoyo nih di Halimun. Gelar alam. Tuh, tangan udah begidik nih. Dingin lagi, hawanya dingin. Wih. Masya Allah. Gitu. 4 hari gitu. Cuman keuntungan sama. Ya saya bilang bos kalau kita menyerah, saya bilang gitu kan. Kalau kita menyerah kalau hari segitu. Masya Allah. Yang kemarin aja kita itu resikonya belum bisa diambil. Gitu, pabrik gitu gitu. Tahu nih. Makanya saya bilang gitu. Ya udah enggak apa-apa nanti Pak Jasa. Oh, tapi beras merah atau beras putih? Gitu. Ini terus nyampur. Oh, campur. Sudah Ya mulai udah nyampur. enggak apa-apa aku perlu Putih sudah berubah jadi gitu. kuning. Ya udah bisa sampai pindah enggak apa-apa. Lah ini putih nih rambutnya. Iya.
Udah STW tuwirnya. Masya Allah. Masih ya dulu di kita alam, kita gelar ya apa? Apa namanya? Gelar alam. Oh, gelar Kasepuhan, alam. kasepuhan. Kasepuhan gelar alam. Ini beras udah 10 tahun 15 tahun nih. Karena disimpan di liwet, liut. Kita makan sarapan pagi sebelum lanjut perjalanan. Atur nuhun, sendok wae. Soalnya ngamaraan. Nya. Masih 11 tahun, 10 tahun, saya 10 sampai 15 tahunan estimasi. Bukan warna kuning apa bukan warna ini? Putih. Udah berubah. Berubah jadi menguning. Subhanallah ya. Katon dong, katon. Kita ngobrol ngalor ngidul semalam Ji ya. Ambil aja yang baiknya ya enggak? Buang yang buruknya, jangan kita berpikir negatif. Oh ini enak. Ya yang nggak cocok mah nggak usah. Dari siapa gitu. Oh, pakai tulisan. Enggak juga, karena saya ngomong. Untuk Allah. Ini bagi dua ya? Iya. Itu jatah preman. Iya. Iya. Silakan katanya. Kamu mau kalau Abah katon. Aik ke harusnya.